Pernahkah kamu mengalami pertemuan dengan sesosok makhluk menyeramkan? Dan kejadian itu tidak bisa dilupakan seumur hidup. Berikut ini adalah 5 pertemuan dengan sesosok makhluk yang tidak bisa dijelaskan secara logika. 1. The Black Eye Children. Untuk pertama kalinya, saya memperhatikan mata mereka. Warnanya hitam legam, tidak ada pupil, tidak ada iris. Kata-kata itu berasal dari seorang jurnalis Amerika bernama Brian Battle. Pada tanggal 16 Januari tahun 1998, Battle memposting di internet yang menggambarkan pertemuannya dengan sepasang anak menyeramkan yang bermata hitam pekat. Sejak saat itu, puluhan cerita beredar di internet. Mereka mengklaim melihat anak-anak yang mirip. Setelah kasus Battle yang pertama dan yang paling terkenal, itu terjadi di suatu malam di tahun 1996. Battle perlu membayar tagihan internetnya, jadi dia menulis cek di mobilnya. Ada yang mengetuk kaca jendela mobilnya, kata Battle. 2 anak laki-laki, berusia antara 9 hingga 12 tahun, dan mengenakan jaket berkerudung, berdiri di luar. Saya membuka jendelanya sedikit, kalau mereka hanya seorang pengemis. Tetapi saya langsung dicekam oleh ketakutan yang membuat merinding sekujur tubuh. Salah satu anak laki-laki meminta Battle untuk mengantarnya pulang. Mereka ingin menonton film, tapi mereka lupa. Mereka meninggalkan uang di rumah ibu mereka. Sementara Battle termenung, anak lelaki itu mencoba meyakinkannya. Mereka hanya 2 anak kecil. Mereka tidak memegang senjata berbahaya. Reporter itu mengalihkan pandangannya sejenak. Ketika tatapan Battle kembali ke anak-anak, pikirannya meledak dalam pusaran teror yang menguras tenaga. Kedua anak laki-laki itu menatapku dengan mata hitam legam. Jenis mata yang akhir-akhir ini sering kita lihat pada alien atau vampir di acara televisi. Ketika Battle menaikkan jendelanya, salah satu anak laki-laki itu menggedor kaca jendela sambil berkata, "Kami tidak bisa masuk kecuali kamu mengizinkan kami masuk. Biarkan kami masuk." Lalu wartawan itu segera bergegas pergi. Battle bukan satu-satunya orang yang mengalami. Ratusan orang memiliki pengalaman serupa tentang anak bermata hitam yang beredar di internet. Siapa mereka? Ada yang menganggapnya alien, anak iblis. Sampai sekarang tidak ada yang tahu kebenaran cerita tersebut. 2. The Grinning Man. Malam tanggal 2 November tahun 1966, Woodrow Derenberger, seorang salesman alat rumah tangga, sedang berkendara pulang dari Parkersburg ke rumahnya di Mineral Wells, West Virginia. Ia menyetir mobil van kerjanya di sepanjang Route 77. Waktu menunjukkan sekitar pukul 7 malam. Tiba-tiba, sebuah kendaraan aneh melaju dari belakang dan memotong jalannya, membuatnya terpaksa menepi. Katanya sebuah objek seperti pesawat kerucut metalik menghampirinya dan membuat dia berhenti dan berjalan ke arah Derenberger dan secara telepati mengatakan namanya adalah Ingrid Colt dan ia tidak bermaksud jahat. Colt mengatakan ia hanya ingin tahu lebih banyak tentang ras manusia dan ia akan mengunjungi Derenberger lagi. Setelah pertemuan itu, Derenberger menyatakan bahwa Colt mengungkapkan bahwa ia berasal dari planet Lanulos di galaksi Ganymedes. Lalu sosok itu ia pergi dengan pesawatnya, melesat ke langit. Apakah kejadian itu fakta? Atau hanya karangan Derenberger? Man from Tauret. Pada Juli tahun 1954, seorang pria mengeklaim dirinya berasal dari dunia paralel yang bernama Tauret. Dikabarkan memasuki Jepang melalui Bandara Haneda, Tokyo. Cerita ini pun sempat menghebohkan Jepang kala itu. Pria yang kemudian disebut sebagai Man from Tauret, ini digambarkan sebagai seorang yang berjanggut. Pria ini dikatakan berbicara menggunakan bahasa Perancis, namun ada yang mengeklaim bisa berbahasa Jepang. Saat itu, petugas imigrasi Jepang di bandara melihat keanehan di paspor pria tersebut. Paspor itu tampak asli dan sah yang dikeluarkan oleh negara asalnya yang bernama Tauret. Namun petugas imigrasi menganggap negara itu tidak ada. Oleh karena itu, pria yang tidak disebutkan namanya itu diamankan oleh petugas untuk diinterogasi lebih lanjut. Pria itu berusaha meyakinkan petugas imigrasi bahwa negara asalnya, Tauret, memang ada. Menurutnya, negara tersebut telah ada selama sekitar 1000 tahun.
Dengan menggunakan peta, pria tersebut menunjukkan lokasi Tauret, yakni terletak di antara Perancis dan Spanyol. Namun, negara yang ia maksud adalah wilayah yang ditempati oleh Kerajaan Andorra. Pria itu pun bingung melihat negaranya tidak ada di peta. Pria dari Tauret dan petugas imigrasi pun saling beradu argumen dengan tetap berpegang keyakinan mereka masing-masing mengenai hal tersebut. Akhirnya, pria tersebut ditahan oleh petugas karena dicurigai merupakan seorang penjahat. Saat petugas berwenang melakukan penyelidikan, mereka menempatkan pria dari Tauret ini di sebuah hotel untuk bermalam. Untuk memastikan pria itu tidak melarikan diri, dua penjaga ditempatkan di luar kamarnya. Namun keesokan paginya, ketika petugas datang ke kamar pria tersebut, mereka menyadari bahwa dia telah menghilang. Bahkan, tidak ada tanda-tanda bagaimana pria dari Tauret tersebut melarikan diri dan semua dokumen pribadinya ikut menghilang. Kisah tersebut hanyalah sebuah urban legend yang kebenarannya belum tentu ada. Diduga, kisah tersebut berasal dari kejadian dalam kehidupan nyata. Namun kisah pria dari Tauret adalah versi cerita yang banyak dibumbui dan fantastis. 4. The Evaluator Game. Seorang laki-laki dari Korea berumur parubaya dipaksa untuk bermain sebuah permainan yang mengerikan. Pernahkah kamu menerima email tanpa pengirim? Isinya hanya satu kalimat. Selamat datang di The Evaluator Game. Kamu punya 48 jam untuk menyelesaikan 3 evaluasi, atau kamu akan kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Awalnya kupikir ini lelucon, tapi keesokan harinya, aku dapat pesan email yang isinya. Aku disuruh menilai keputusan hidup seorang asing dari rekaman CCTV, sebuah hotel yang tidak jauh dari apartemenku. Pilih, selamatkan anak atau ibu. Aku pilih anak. Besoknya, berita pagi melaporkan wanita tua tewas ditikam seseorang tak dikenal. Lokasi dan waktunya, persis. Hari kedua, aku disuruh menilai ulang pria polisi atau pembunuh. Aku pilih, pembunuh. Besoknya, petugas itu tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Aku mulai panik. Siapa yang membaca jawabanku? Siapa yang bertindak setelahnya? Hari ketiga, evaluasi terakhir. Pilih satu orang yang paling kamu cintai, ibu, atau pacarmu. Evaluasi mereka. Apakah mereka layak hidup? Aku tak menjawab. 2 hari kemudian, HP-ku berdering. Nomor tak dikenal. Suara di ujung sana berkata, "Karena kamu menolak bermain, kami sudah menilai untukmu." Telepon terputus, dan dunia tak lagi sama. Cerita ini hanya berkembang di internet khususnya di forum-forum Reddit. 5. Sosok tanpa wajah di hotel. Pada tahun 2003 seorang pria bernama Caleb, seorang fotografer sedang menginap di sebuah hotel tua di Kyoto, Jepang. Hotel itu tampak biasa dari luar, tapi begitu masuk ke dalam, ada sesuatu yang tidak wajar. Ruang kosong itu, seperti ada sesuatu. Malam itu, saat ia sedang meninjau hasil jepretan di laptop, Caleb melihat sesuatu di pantulan jendela. Di belakangnya, berdiri sosok hitam tinggi besar. Ia spontan menoleh, kosong. Tapi pantulan di jendela masih menunjukkan sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Panik. Ia langsung berbalik dan menyalakan semua lampu. Tapi sosok itu hilang. Ia berusaha mengabaikannya dan mencoba tidur. Tapi sekitar pukul 3 dini hari, suara bisikan terdengar dari bawah tempat tidur. Itu bukan pantulan, itu bayanganku. Ketika ia menyalakan ponsel dan menyorotkan ke bawah ranjang, kosong. Tapi seluruh jendela kamarnya tertutup bekas telapak tangan. Seperti ada seseorang yang terus menatap dari balik kaca semalaman. Caleb langsung keluar dan menginap di penginapan berbeda. Anehnya, saat membuka hasil foto dari hari sebelumnya, di salah satu gambar jalanan, terlihat jelas sosok hitam yang sama berdiri di antara kerumunan, menatap lurus ke arah kamera. Ini berasal dari forum urban legend Jepang dan beredar luas di komunitas Reddit dan 2 channel. Tidak pernah terkonfirmasi, tapi cukup banyak yang mengaku mengalami pengalaman mirip saat menginap di hotel tua sekitar Kyoto dan Osaka. Beberapa menyebutnya sebagai Noperabo, hantu tanpa wajah dalam legenda Jepang. Itulah 5 pertemuan yang sulit dicerna akal. Silakan subscribe kalau suka video ini, dan komen untuk video selanjutnya.